Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Dandi Ramadhani dengan NPM 17040016. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Peningsih Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, dalam video kali ini saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari asistensi guru di SMP Negeri 1 Pagelaran dalam bentuk PowerPoint untuk dijadikan produk pembelajaran bagi kita semua yang membutuhkan ilmu tambahan yang bermanfaat khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan memberikan pembelajaran tentang teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Nah, di sini yang dimaksud dengan teks deskripsi bisa kalian lihat nanti di layarnya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, dan dengan demikian pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Nah, untuk contohnya bisa kita contohkan sebagai lingkungan sekolah. Nah, untuk kita deskripsikan itu ruang kelas. Nah, di ruang kelas, lingkup ruang kelas itu ada berbagai macam hal yang dapat kita deskripsikan. Contohnya sebagai ada bangku, kursi, dan hal-hal lain yang menunjang pembelajaran di ruang kelas tersebut. Nah, itu bisa kita rangkai sebagai teks deskripsi. Ada lagi hal yang saya contohkan nanti di akhir itu adalah ayah pahlawanku. Nah, itu kita dapat deskripsikan seorang ayah itu bagi kita itu bagaimana dalam penglihatan kita ayah itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita bahas di akhir atau di bagian contoh. Nah, lanjut untuk ciri-ciri teks deskripsi itu adalah ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Tentu saja yang dinamakan deskripsi itu pasti kita menggambarkan atau melukiskan sesuatu yang akan kita tulis seperti bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kita bisa lukiskan atau bisa kita gambarkan sebagai bunga yang cantik, harum, berwarna merah, mempunyai duri, dan bermanfaat dan berguna sebagai penunjang atau pengungkap rasa cinta. Nah, itu dari maksud dari menggambarkan atau melukiskan sesuatu dari teks deskripsi itu. Nah, yang kedua melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Nah, di sini kita ambil lagi bunga mawar sebagai contoh melibatkan kesan indera sehingga gambaran yang menjadi jelas. Nah, di sini bunga mawar memiliki kesan indera penglihatan itu bisa dirasakan warnanya yang indah dan indera penciuman itu bisa dirasakan dengan harum bunga mawar tersebut. Lanjut untuk poin yang ketiga, membuat pembaca atau mendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Nah, ini tergantung yang kita tulis itu contohnya seperti apa. Kalau saya nanti misalkan contohkan bunga mawar, objeknya itu bunga mawar. Nah, saya akan membuat teks deskripsi itu bisa dirasakan kepada kita semua bahwasannya bunga mawar itu sangat indah dan wanginya harum dan terus mempunyai warna merah merona dan bisa tergambarkan di dalam pikiran kita. Untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti ukuran, warna, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas tadi, kita harus membuat teks deskripsi itu secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Bisa dicontohkan lagi sebagai bunga mawar tersebut. Nah, kalian semua bisa paham tentang ciri-ciri teks deskripsi yang telah saya jelaskan. Ya, saya rasa sudah paham ya karena pengertiannya cukup bisa dipahamin. Nah, lanjut kita untuk tujuan teks deskripsi. Nah, di sini berdasarkan tujuannya teks deskripsi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teks deskripsi sugestif. Nah, kita bahas dulu teks deskripsi sugestif ini bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran teks deskripsi sugestif ini disampaikan dengan kata-kata yang dipilih oleh penulis untuk menggambarkan diri sendiri, sifat, watak dari objek tersebut sehingga dapat terciptanya sugesti tertentu kepada pembaca. Nah, dalam menunjang contoh teks deskripsi sugestif ini kita contohkan sebagai orang tua kita sendiri.
Nah, itu nanti di contohnya itu ada di belakang, ada di akhir slide dari PPT yang akan saya jelaskan. Nah, contohnya itu adalah ayah adalah pahlawanku. Nah, di sini saya mencontohkan nanti ya di bagian akhir kalian bisa lihat contohnya itu yang menggambarkan ciri suatu ayah itu seperti apa, sifat dan watak. Nah, itu dari ketiga subjek itu nanti saya jelaskan di akhir seperti di contoh. Oke, lanjut. Nah, yang di sini ada teks deskripsi ekspositoris atau teks deskripsi teknis, bertujuan memberikan identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Nah, yang dimaksud ini tadi sudah saya jelaskan di ciri-ciri pengertian teks deskripsi itu. Kita langsung bisa menulis itu ketika kita melihat langsung objek yang akan kita tulis atau kita deskripsikan seperti bunga mawar tadi. Nah, kita bisa mengamati langsung bunga mawar itu seperti apa. Nah, kita langsung bisa mengenali objek itu bila bertemu langsung seperti kita menulis bunga mawar. Dalam hal ini bunga mawar sangat indah dan harum untuk kita jadikan sebagai pengungkap perasaan kita kepada seseorang yang kita sayangi. Nah, begitu juga contoh yang sudah saya contohkan, mudah dipahamin ya. Ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut dari contoh teks deskripsi ekspositoris. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat contohnya itu ayah pahlawanku. Saya akan bacakan dulu teks deskripsinya itu seperti apa. Nanti ada ciri-cirinya dari tadi sifat, watak, dan bentuk. Ya, ada ciri menggambarkan ciri seorang ayah, sifat dan wataknya itu ya dari objeknya itu. Nah, di sini objeknya itu adalah ayah. Saya bacakan. Setiap ayah pahlawanku. Setiap orang punya tokoh kebanggaan, begitu juga dengan diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria yang terkenal dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Ayahku berwajah bulat. Rambutnya pun sudah menipis, seiring dengan usianya yang sampai setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang melihat baru pertama mengenalnya, pasti akan merasa takut dan segan. Padahal ayahku tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Meskipun berwajah menyeramkan, ayahku adalah sosok yang penuh kasih sayang. Ia sering mengajak anak-anaknya bercanda. Seringkali ia menemani kami berjalan-jalan ke taman. Badan ayahku kekar. Badannya adalah bukti perjuangan atas perlindungan kepada keluarga. Ia mengayomi dan memastikan keluarganya bahagia. Ayahku adalah pahlawanku. Nah, dari contoh ayahku pahlawanku ini bisa dikategorikan dari tujuan teks deskripsi sugestif, yaitu dengan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca yang berkenalan langsung dengan objeknya. Nah, sasaran deskripsi sugestif ini disampaikan kepada kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri. Nah, tadi kan ciri ayahnya itu bermuka bulat, rambutnya udah menipis karena umur, dan terus badannya kekar, kumisnya membentang di atas bibir. Nah, itu sebagai ciri-ciri. Dan ada lagi wataknya itu penyayang, sangat mengayomi dan melindungi keluarganya. Nah, itu aja yang bisa saya paparkan atau saya berikan informasi atau pembelajaran kepada kita semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat di tengah pandemi corona ini, karena corona ini sangat menghambat aktivitas kita di segala hal, khususnya di pembelajaran. Sekian, semoga ilmu yang saya berikan atau paparkan ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.